Selamat sore, Bang Reza. Dan juga ada mantan narapidana Pak Anton Medan. Selamat sore, Pak Anton. Selamat sore. Terima kasih sudah datang Bapak-bapak ke Kabar Petang TV One. Saya mau ke Pak Anton terlebih dahulu lah melihat kondisi begal motor. Kondisinya masif, korban jiwanya ada. Ini fenomenanya apa? Ada pergerakan ini yang begitu masif ini ada apa? Atau hanya kebetulan saja? Kebetulan enggak, ini pergeseran. Ketika teknologi CCTV di mana-mana banyak bisa mengungkap pelaku kejahatan, misalnya khusus motor dengan RT. Nah, ini mereka menghindar. Menghindar, inilah penyebabnya menghindar dari CCTV, mereka lakukan perampasan. Perampasan, dan ini lebih mudah. Dan menitnya pun cepat, dia hanya per detik. Dijualnya juga mudah. Kalau dia jual guling 2,5 juta, kalau dia bongkar bisa lebih. Tapi umumnya 2,5 juta dia terima. Nah, kemudian saya katakan bahwa ini pelaku yang tersesat. Artinya? Jadi gini, kalau mereka, saya lihat berbagai kasus mereka gunakan samurai, golok. Betul. Hukumannya berat loh. Tapi mungkin mereka tersesat karena dipengaruhi psikotropika. Entah itu destro, obat apa segala macam. Sehingga mereka jalan pintar, potong kompas, mereka nggak hitung lagi bahwa hukumannya bakal berat. Kalau LTT kan cuma 363 pencurian. Kalau keberatan. Ini bisa kekerasan dan pemberatan. Tapi ini satu-satunya alasan yang disebutkan oleh Pak Anton adanya pergeseran teknologi tadi. Dulu ada yang mengawasi, kemudian sekarang beralih dengan cara yang lebih cepat. Tapi apakah hanya itu saja alasannya, Pak Anton? Ya, saya mantan pelaku ya di tahun 75-an. Dan saya dengan mereka 18 tahun 7 bulan dalam penjara. Jadi pola pikir itu apa yang mereka lakukan, ada tingkat amatir, ada tingkat pemula. Ini kan pemula semua. Yang selama ini terjadi bahkan ada korban nyawa itu pemula? Pemula. Kalau dia sudah amatir, keluar masuk, dia mikir 2 kali hukumannya. Yang profesional nggak itu dilakukan. Mungkin profesional itu mereka lebih kepada 480-nya di penata. Mereka berhubungan tidak sih biasanya Pak Anton, artinya pelaku-pelaku ini? Karena kan ada indikasi mereka datang dari luar daerah. Artinya mereka berhubungan tidak? Atau mereka berjaringan sendiri? Mana kalau mereka dari daerah? Menurut saya enggak. Logika sederhana kita gunakan. Kalau dia lakukan di DKI, perjalanan ke Lampung itu bukan jarak dekat loh. Kalau saya nggak nyalakan polisi apa terserah mereka. Kalau saya kan ditanya karena latar belakang saya punya pola empiris. Saya katakan tidak mungkin. Kalau dari sini bawa ke Lampung. Yang Jawa Barat tuh daerah pinggiran masih membutuhkan motor murah untuk ojek. Pak Anton tadi terpotong sebelum jeda. Jadi apa Pak perbedaannya nih begal zaman dahulu ketika Pak Anton sebagai pelaku dengan begal yang saat ini terjadi? Jadi tingkat pemula lebih banyak sekarang. Kalau dulu tingkat amatiran dan termasuk profesional yaitu residivis. Jadi dalam itu contoh seperti saya dulu. Saya nggak gunakan senjata tajam. Tujuan saya barangnya itu kan dapat. Saya pakai tas cola yang kecil masuk batu bata, saya getok pasti jatuh, tapi nggak mungkin mati. Saya ambil kendaraannya, saya kalkulasi. Kalau saya tidak hilangkan nomor mesin dan nomor rangka, korban pasti ketahuan nanti siapa. Nah kalau nggak mati, kalau mati hukumannya kan berat. Nah yang kedua, setelah dapat, saya kan tujuan ambil motor untuk ngerampok. Nah begitu juga ada aparat gitu jalan pistolnya tahu gitu, saya getok juga. Ikuti. Nah target itu berarti ditentukan siapapun. Tadi Anda bilang ada aparat. Iya, saya kan butuh senjata. Saya perlu senjata. Mengincarnya sudah lama atau hanya kebetulan? Spontan saja. Ya, misalnya ini malam besok saya butuh senjata. Di mana? Dekat asrama. Malam kan pulang jam 12.
ikuti aja jarak 1 kilometer begitu ini, dia agak lambat, kalau dia kencang kita nggak mau. Kasihan juga. Ke kita lambat, getok. Oke. Tapi mari kita bandingkan dengan aksi begal sekarang. Kalau, tanda petik, sebatas untuk mendapatkan sepeda motor, kenapa kemudian sampai menebas tangan orang? Kalau ingin mendapatkan sebatas sepeda motor, kenapa sampai melempar orang ke kali? Berarti kan ada kalkulasi yang tidak bermain di situ. Ada perilaku yang overdosis sederhananya. Kenapa kalkulasi tidak bermain di situ? Karena rasionalitas terganggu. Apa yang menyebabkan rasionalitas terganggu? Tidak bukan, menurut saya adalah zat-zat kimia tertentu yang mempengaruhi proses kerja otak manusia. Dalam hal ini adalah pelaku begal. Nah, dengan demikian, kalau ditanyakan apakah ada sangkut pautnya dengan teknologi, bisa jadi iya. Tetapi agak sedikit meleset kalau kita sepakat bahwa ternyata para pelaku terlebih dahulu mengkonsumsi zat-zat terlarang. Karena pada detik itulah rasionalitas tidak berjalan, kalkulasi kacau, termasuk aspek teknologi pengamanan pun terkesampingkan. Oke, itu case by case. Tapi kalau melihat dari kejadian, kita katakanlah 2 minggu terakhir, banyak. Ada di Bekasi, kemudian Depok. Nah, meskipun mereka bukan sindikat, tapi apa yang mendorong mereka akhirnya melakukan kejahatan itu? Karena apakah ini terinspirasi dengan kelompok yang satu ketika saya harus melakukan ini juga gitu? Inilah yang barangkali bisa disebut sebagai fenomena copycat crime, kejahatan peniruan. Bahwa seseorang tidak harus sekolah tinggi, seseorang tidak harus belajar keras, tidak harus membangun sebuah komplotan canggih untuk kemudian melakukan kejahatan serupa, copycat crime, kejahatan peniruan. Apa yang membuat orang kemudian melakukan kejahatan peniruan? Mari kita coba masuk ke dalam kepala mereka. Ada 4 hal yang harus ditimbang-timbang. Saya memakai bahasa teoritis, yang tadi sebetulnya sudah dipaparkan oleh Pak Anton. Targetnya, insentifnya atau keuntungannya, resikonya, dan sumber dayanya. Terlihat, target orang pakai motor di mana-mana ada. Berarti target tersedia sangat banyak. Insentifnya lumayan, bisa dapat sepeda motor. Resikonya relatif kecil. Saya katakan sejauh ini relatif kecil. Kenapa? Karena sudah sekian banyak aksi begal berlangsung, tapi ternyata penindakan sepertinya agak terlambat. Jadi resiko selama ini barangkali dianggap kecil. Dan sumber daya ternyata murah meriah. Hanya butuh beberapa orang teman, beberapa sepeda motor, tidak harus merakit bom, tidak harus merebut senjata api dan seterusnya, tapi cukup dengan membuang orang. Target, insentif, resiko, sumber daya sempurna. Inilah yang membuat kenapa proses copycat crime, proses peniruan kejahatan menjadi relatif mudah. Siapapun akhirnya bisa melakukan kejahatan serupa karena mereka melihat, apa boleh buat, ketika saya menggunakan kata melihat, maka pengaruh media juga bermain di sini. Ternyata mudah untuk melakukan kejahatan seperti ini, dan ternyata keuntungan atau profit atau insentifnya juga cukup menjanjikan. Mbak Reza, ada sejumlah fakta yang kemudian para pelaku ini berasal dari luar daerah. Apa kemudian melatar belakangnya? Artinya mereka datang dari luar daerah, kemudian datang ke satu kota untuk melakukan aksi yang begal seperti itu. Tadi dipaparkan oleh Pak Anton sebenarnya tidak masuk akal, karena hitung-hitungan ekonomisnya tidak masuk akal. Kalau saya ingin mengomentarinya seperti ini, dengan segala hormat saya ke teman-teman di kepolisian, ketika dikatakan bahwa pelaku kejahatan ini atau komplotan ini berasal dari daerah tertentu, yang saya khawatirkan adalah satu, itu tidak terlalu banyak membantu kita memecahkan masalah yang sesungguhnya. Dan yang kedua, ekses negatifnya tidak tertutup kemungkinan adalah munculnya atau terbangunnya sebuah stigma. Bahwa daerah tertentu, bahwa suku tertentu ternyata identik dengan kejahatan. Pada akhirnya saya tidak berpikir bahwa pemetaan seperti itu, kalau boleh disebut sebagai pemetaan, yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian akan banyak bisa memberikan bantuan untuk memecahkan masalah. Saya tidak cukup yakin tentang hal itu. Itu dipatahkan oleh Bang Reza. Kemudian yang terjadi adalah sempat pelaku ini kemudian terjadi dibakar hidup-hidup begitu ya. Ini efek dari apa? Apa memang hukumannya selama ini tidak terjerat? Atau... Inilah yang disebut dalam psikologi forensik sebagai vigilantisme. Artinya? Masyarakat butuh adanya ketentraman. Masyarakat butuh adanya rasa aman. Masyarakat butuh bukti nyata bahwa hukum hadir dalam setiap lini kehidupan. Tapi faktanya, barangkali jauh panggang dari api. Nah, ketika kebutuhan akan rasa aman itu terus membara, sementara pihak-pihak tertentu yang semestinya bisa menciptakan rasa aman tidak bekerja secara optimal, maka masyarakat akan mengambil inisiatif mereka sendiri untuk memecahkan masalah. Meskipun tidak dapat dibenarkan juga. Sehingga muncullah tindakan-tindakan menciptakan ketertiban, tapi justru dengan cara-cara yang sesungguhnya melanggar ketertiban itu sendiri. Vigilantisme itu namanya. Pak Anton, soal main hakim sendiri, ketika pada saat Pak Anton masih beroperasi nih ya, sebagai bandit tadi Anda sebutkan, risiko akan dihakimi massa,
kemudian mendapatkan perlawanan, itu sampai sejauh mana sih dikalkulasinya? Oke, itu akan saya jawab, tapi saya sampai ini hari menunggu ada klasifikasi yang jelas oleh Polri. Klasifikasi atas? Tentang ini saya anggap ini penyudutan sebuah sekelompok masa Lampung. Oke. Nah, kemudian ini nggak bisa dibenarkan. Apa jangan-jangan ini karena opini sudah begitu marak di media sosial, ini juga kelabakan sehingga ini jadi jawaban. Ini menurut saya nggak benar. Ada diskriminasi tadi Pak Anton bilang ya? Bukan diskriminasi, artinya serampangan jawaban ini. Nah, ini juga dihitung nggak sampai begal ini dengan kita hitung misalnya barang diambil motor. Oke. Letter T menurun nggak? Lari karena letter T pencurian motor dengan letter T itu kan orang menghindari karena ada CCTV, ya kan? Orang hindar ini lebih cepat dan risikonya lebih kecil. Nah ini harusnya aparat kepolisian memberikan klasifikasi ini menurun, ini meningkat. Dan tidak boleh digeneralisir bahwa ini satu daerah ini. Saya bekas pelaku. Saya ketika saya lakukan kejahatan, semua saya hitung. Risiko ketangkap, berapa banyak harus saya lewati. Oke. Upeti, sampai ke lapas. Nah, saya juga berhitung, andai kata saya lakukan begal ini, resikonya ada nggak? Hampir rata-rata penjahat tidak pikirkan resikonya. Yang dipikirkan bagaimana gua mempertahankan hidup. Itu pengalaman saya di dalam lapas. Artinya selama proses melakukan aksi itu, Pak Anton sama sekali tidak pernah sedikit pun mendapatkan perlawanan begitu? Hampir nggak ada. Apa masyarakatnya jangan-jangan Bang Reza yang berbeda atau? Saya kan memainkan psikologis. Anda bayangkan kalau logika akal sehat, ngerampok toko emas itu orangnya puluhan orang. Kalau saya ngerampok satu rumah, jam 12 malam cuma 2 orang. Kenapa saya nggak pilih 2 orang? Kalau saya tempat orang rame gitu, saya datang, saya getok, buang tembakan. Orang ketika itu kaget, terdiam, disitulah manfaatkan waktu. Tapi kalau 2 orang saya datang dari jauh aja, orang udah curiga, dia mesti ada persiapan. Itu. Baik. Bang Reza, apa terakhir yang bisa disampaikan dari kasus pembegalan ini? Apa pembelajaran yang paling penting? Kasus pembegalan memang mengerikan, bahwa ternyata relatif mudah bagi siapapun untuk melancarkan kejahatan. Dan ditambah lagi dengan peredaran narkoba sedemikian rupa, semakin orang mudah untuk gelap mata dan membuat orang cedera bahkan kehilangan nyawa. Tapi isu barangkali yang lebih mendasar, yang mengepul dari asap para pelaku begal yang sudah dibakar oleh massa, adalah barangkali kita bisa mengendus derajat kepercayaan atau kemitraan antara masyarakat dengan otoritas hukum kita. Masyarakat yang kemudian melampiaskan amarah dan ketakutan mereka lewat aksi vigilantisme atau main hakim sendiri, mengindikasikan betapa situasi kita barangkali vakum dari hukum. Ketika saya bicara tentang vakum hukum, ini tidak semata-mata polisi, tidak semata-mata jaksa, tapi bagaimana hakim juga berperan menjatuhkan putusan yang setimpal yang memuaskan dahaga publik. Itu yang barangkali menurut saya jauh lebih mendasar dan barangkali lebih kompleks lagi untuk dipecahkan. Jadi tambahan saya mungkin ya, cobalah para aparat kepolisian coba disebutnya dievaluasi. Bagaimana pola pencegahan, itu yang paling penting. Yang kedua, bagaimana mekanisme agar masyarakat partisipasi, agar tidak main hakim sendiri. Nah, karena kejahatan begal ini, dia tidak satu titik. Artinya kalau dia tidak satu titik, dia dimanapun bisa terjadi, di mana ada kesempatan dia lakukan. Ini perlu aparatur yang cukup banyak. Dan itu impossible, nggak mungkin. Tapi membangunkan kepercayaan kepada publik agar orang mau partisipasi. Saya kira itu tambahan. Baik. Terima kasih Pak Anton atas waktunya. Bang Reza, terima kasih.